Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi semua, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah water pump filter ya, untuk akuarium mini. Nah sebelum kita melanjutkan video ini, kita siapkan kopi masing-masing. Kita ngopi dulu guys. Ini kebetulan saya udah ngopi tadi ya, tinggal setengah. Masih hangat guys. Nah teman-teman, ini tadi malam baru saya beli ya. Belinya sih kemarin, tadi malam baru nyampe. Jadi saya langsung tes pasang ke akuarium mini. Nah ini mereknya guys, New Structure External Filter. Nah mereknya ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, dan bentuknya seperti ini ya. Untuk wattnya ini 2,5 watt untuk mampu menghasilkan 250 liter per jam, 5 volt, voltasenya 5 volt, oxygen enhancing filtration, oil film skimming. Nah ini nggak ngerti ini. Ini untuk tipenya yang ini teman-teman, SYXP06A6 USB. Soalnya ini saya beli yang memang khusus untuk kabel USB ya teman-teman, bukan yang colokan listrik ya. Soalnya ini ada dua tipe, yang model colokan listrik dan yang model ini kabel USB. Nah kenapa saya memilih kabel USB, teman-teman? Mungkin enggak semua orang ya seperti saya khususnya itu saya takut sama listrik, saya fobia sama listrik teman-teman, dan takut setrum, takut meledak. Pokoknya saya fobia sama listrik ya. Walaupun ini kan menggunakan kabel USB, ini tetap menggunakan baterai ya, mengandung listrik sih, tapi lebih aman ya. Nah ini teman-teman, ini posisinya udah 52 ya, tinggal 52% ini. Nah, tadi malam saya gunakan power bank ini dari pukul 19 atau jam 7 malam ya, itu masih posisi 100. Sekarang udah tinggal 52% ya. Itu berarti udah jalan berapa, 12 jam ya, 12 jam lebih teman-teman. Sekarang kan udah sekitar pukul 8 lewat ya, udah 12 jam lebih, 13 jam lah ya. Nah itu posisi power banknya masih 52%. Nah teman-teman mesti siapkan power bank minimal 2 untuk swap ya, untuk gonta-ganti ya. Nah satu dicas, satu dipakai ya. Nah jadi kita nggak apa ya, harus ada persiapan teman-teman. Persiapannya harus matang ya, harus matang. Kita siapkan minimal 2 power bank ya untuk gonta-ganti atau swap. Nah kenapa saya memilih water pump filter ini yang menggunakan kabel USB? Yang pertama teman-teman, kita bisa meletakkan akuarium ini di mana saja, posisi di mana saja sesuai keinginan kita ya. Jadi tidak perlu dekat posisi colokan listrik ya, nggak perlu ya, karena ini menggunakan kabel USB, tidak colok ke listrik. Seandainya kalau kita menggunakan colok listrik, kita harus pilih yang dekat ada colokan atau pusat listrik ya, colok ke listrik. Nah kalau kabel USB, kita bisa letakkan akuarium di mana saja, mau letakin di balkon ya, letakin di ruang tamu, ruang belajar, kamar, itu bebas, tanpa harus memilih yang ada dekat dengan posisi colokan listrik ya. Nah itu kelebihan kalau kita menggunakan tenaga power bank yang menggunakan kabel USB ya. Nah jadi kita bisa letakkan akuarium mininya tuh di mana saja. Nah
ini water pump ini teman-teman hanya cocok untuk akuarium ukuran mini. Nah, ini ukurannya sih ya nggak terlalu mini-mini amat ya. Ini ukurannya 36 kali 26 kali 22 cm ya. Ini lebarnya 22, ini panjangnya 36, tingginya 26 ya. Nggak terlalu mini juga sih ya, tapi ini minimal lah ya. Nah, maksimal ya segini ya. Kalau lebih kecil lagi lebih bagus ya. Dan ini saya lakukan perombakan di bagian list ini teman-teman. List yang akuarium ini saya coakin, saya potong pakai cutter ya, untuk bisa gantung hanging ini, untuk bisa hanging water pump ini ya. Nah, box water pump ini kita bisa letakkan ke sini, jadi dia nggak gerak ya. Ini udah nggak gerak nih teman-teman ya. Dan untuk filter ini posisinya boxnya seperti ini. Ini ada busanya di sini teman-teman. Dan untuk pemasangan itu nggak terlalu sulit ya. Hanya saja ini skimmernya nggak saya pasang teman-teman. Sebentar saya tunjukin skimmernya. Kenapa nggak saya pasang skimmer? Ini skimmernya, ini nggak saya pasang karena ini pipa yang bagian ini nih, ini terlalu pendek ya, karena akuarium saya juga di sini punya list ya, jadi hangingnya itu hanya terbatas. Dan memang ya seperti inilah teman-teman, karena pipa ini terlalu pendek ya, jadi dia untuk sedot air hanya sampai ke sini, nggak sampai sejengkal kayaknya ya. Nah, terlalu pendek. Jadi kalau saya pasang ini skimmer, dia akan nongol sampai di permukaan sini teman-teman ya. Kalau seandainya saya isi sampai dia, kan ini harus posisi sampai permukaan di sininya rata ya. Nah, seandainya saya pasang ini, nanti ini kena di sininya teman-teman ya, kena di air yang turun ini. Jadi mau nggak mau ini saya nggak pasang. Dan di bagian T ini teman-teman ya, kan ini harus pasang ini. Nah, ini karena saya nggak pasang, ini harus kerendam air. Kalau nggak kerendam air, dia nggak bisa mompa ya. Kecuali misalnya teman-teman mau pasang ini harus tambah sambungan pipa lagi yang lurus, biar dia agak panjang, biar ini bisa agak turun ke setidaknya seginilah teman-teman ya, di posisi air ini teman-teman, posisi air yang di sini, supaya nanti air turun ini dia ada gapnya, ada gap. Kalau airnya terlalu penuh, ini nggak ada gap, dia nggak bisa timbul oksigen ya. Nah, mau nggak mau karena saya nggak ada sambungan pipa biar lebih panjang ke bawah, mau nggak mau ini nggak saya pasang, tapi ini harus tertutup, harus air, posisi air harus menutupin ini yang ini, karena saya nggak pasang ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus lakukan sedikit perombakan. Pemasangannya sih mudah teman-teman ya, ini nggak terlalu sulit. Dan ini udah saya lakukan testing ya tadi malam, sampai sekarang nggak dicabut ini teman-teman. Ini dari tadi malam sampai sekarang nggak dicabut. Nah, ini posisinya udah 52% ya, sisa 52%. Menurut saya sih ya lumayan lah ya, bagus ya. Nah, cuman untuk akuarium harus mini. Nah, karena akuarium saya lebih prefer, lebih suka yang ini ya teman-teman, yang ada list ini sebagai covernya ya, sebagai pelindung daripada yang ini kan akrilik bukan kaca ya. Saya lebih suka yang begini, yang ada list ini, lebih aman ya, rasanya tuh lebih aman teman-teman, dibanding yang cuman kaca polos nggak ada list ini. Nah, itu saya agak takut. Cuman teman-teman kalau misalnya mau pasang water pump yang eksternal ini, kita nggak dapat water pump eksternal ya, yang hanging ya, yang gantung ini.
Nah, teman-teman harus lihat posisi yang gantungan ini, celahnya tuh muat nggak. Kalau ini kan karena terlalu lebar ya, jadi kemarin saya lakukan perombakan, saya potong sesuai lebar ini ya, lebar ini. Nah, jadi dia nggak gerak ke sana ke sini, jadi dia terkunci dan harus bisa untuk masuk celah ini. Ada yang lebih mini lagi teman-teman ya, paling segini ya, lebih mini lagi, dan itu celahnya itu hanya 5 mm. Kalau ini kan ada 1 cm lebih ya. Nah, ada 1 cm lebih, jadi ini bisa masuk gantung ke sini. Kalau yang lebih mini lagi itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa pasang ke sini. Nah, ini kebetulan saya beli agak ukurannya agak itu ya, sedang ya. Nah, jadi bisa pasang ke situ. Cuman ya intinya teman-teman, inti daripada itu ya, karena saya fobia listrik, jadi saya lebih memilih yang menggunakan kabel USB tanpa harus colok langsung ke listrik, ke pusat listrik. Nah, jadi saya memilih yang ada kabel USB-nya, jadi menggunakan tenaga baterai atau power bank ya, baterai lithium ya, atau power bank. Nah, dan itu juga lampu akuarium karena belum sampai ya, saya baru kemarin order tapi mungkin sore ini nyampe. Nah, nanti saya akan coba review ya, coba review untuk pemasangan lampunya seperti apa. Jadi ini semua akuarium ini ya, jadi semua settingannya itu pakai kabel USB tanpa colok ke listrik teman-teman. Jadi buat teman-teman misalnya yang fobia listrik ya, bisa memilih alternatif yang menggunakan kabel USB tenaga baterai lithium atau power bank ya. Jadi nggak perlu takut nggak bisa piara ikan, nggak bisa memiliki akuarium. Sekarang udah ada yang memakai kabel USB ya. Teman-teman misalnya mau taruh di kantor yang ukuran lebih mini lagi ya, lebih kecil, bisa pakai power bank, dan pilih yang lebih kecil lagi teman-teman. Kayaknya ada ukuran yang lebih kecil lagi daripada ini. Ini kan ukurannya sedang. Ada yang lebih kecil segini teman-teman. Saya pernah lihat di mana ya, di toko online kayaknya ada ya. Cuman jarang orang review ya, review water pump eksternal ini yang menggunakan kabel USB. Rata-rata kabelnya kabel colokan ke listrik. Nah, karena ini satu-satunya kayaknya hanya saya yang review deh. Walaupun ada, tapi rata-rata itu pakai colokan listrik teman-teman, yang menggunakan kabel USB power baterai, baterai lithium ya, itu jarang ada ya. Ini karena saya lebih suka yang kabel USB dan saya fobia listrik, jadi saya pakai ini power bank, jadi nggak perlu repot. Lampunya juga nanti yang pakai kabel USB power baterai lithium ya, jadi lebih simple dan praktis sih. Cuman ya teman-teman, minusnya ya, saya katakan minusnya, tidak semua produk tuh ada hanya plusnya. Minusnya kita harus siapkan ini dua untuk swab, minimal 2 ya, untuk swab gonta-ganti ya. Nah, yang satu dicas, yang satu kita pakai, jadi dia nggak akan terputus, jadi connect terus ya, hidup terus. Soalnya ini kan nggak boleh oksigen kan, nggak boleh mati ya. Kalau misalnya kita piara ikan yang mesti ada oksigennya ya teman-teman. Oh ya, saya juga mau sedikit bahas mengenai aerator. Kalau saya udah pakai ini kan, saya nggak mau pakai lagi aerator ya. Aerator kan dia untuk memompa oksigen ya. Nah teman-teman, belakangan saya lihat di YouTube ya, banyak yang bahas cara DIY ya, cara bikin aerator yang berfungsi sebagai water filter. Nah teman-teman, saya mau kasih sedikit penjelasan. Itu kalau menurut saya DIY yang bikin sendiri ya, aerator yang berfungsi sebagai penyaring filter, itu kayaknya kalau menurut saya teman-teman ya, ini disclaimer ya, ini hanya menurut saya, itu kayaknya fungsi filternya itu
agak kurang masuk akal. Soalnya kenapa? Kita ibaratkan teman-teman ya, ibaratkan ini misalnya mesin, misalnya ya, ini anggaplah ini misalnya mesin aeratornya ya, mesinnya kan di sini. Ini anggap selang aeratornya, posisikannya kan di dalam. Itu hanya output teman-teman, hanya output ya, hanya dia tuh mengeluarkan oksigen, outputnya tuh oksigen. Jadi kalau misalnya ada yang bikin filternya taruh di ujung daripada selang aerator ini, mau dibikin bikin batu yang menggunakan batu aeratornya yang untuk gelembung oksigennya, dia mau masukin ke selang dengan posisi bagaimanapun, itu kalau menurut saya nggak bisa memfilter karena nggak ada input. Kenapa saya bilang nggak ada inputnya? Input dia untuk menyedot ya, untuk menyedot air ya. Posisi daripada selang aerator itu hanya output teman-teman, hanya output ya. Mau dirancang gimana pun, box apa di dalam ya, kalau misalnya yang bikin sendiri ya, bukan pabrikan ya, bikin sendiri ya, itu kan output kan hanya untuk mengeluarkan oksigen. Jadi kalau kita mau modifikasi, mau bikin saringan, busa, segala macam filtrasi di dekat outputnya, itu nonsense teman-teman. Itu hanya omong kosong kalau bisa memfilter ya, walaupun dia taruh di dalam ya. Paling yang nyangkut ke sana itu air yang pas lewat, bukan karena air yang disedot ya. Karena kenapa saya bilang bukan air yang disedot, itu karena selang itu output. Output itu selang mengeluarkan oksigen. Kalau mengeluarkan oksigen, mana ada dia inputnya, dia sedot oksigen dari sini, dari posisi yang dekat selang aerator. Karena mesinnya di sini, yang mesin aerator di sini yang dia sedot udara, dia akan nembakkan ke dalam batu aeratornya ya. Jadi kalau dekat selang aerator yang di bagian ujung outputnya, kita mau bikin busa apa segala macam filtrasi, itu di dalam di ujung outputnya itu nonsen, bisa menyerap air yang kotor. Itu nonsen teman-teman. Jadi kita harus pakai logika ya. Harusnya kita harus berpikir secara kritis ya. Apa mungkin output itu dia bisa sedot air? Kan nggak mungkin teman-teman. Nah, kenapa diciptakan water pump yang model eksternal maupun yang di dalam internal? Yang internal ya, water pump internal, dia bisa mengeluarkan oksigen karena apa? Karena posisi mesinnya itu di dalam. Posisi mesinnya di dalam. Jadi dia bisa sedot dan buang ya. Posisi sedot dan buang itu, alur input outputnya itu ketahuan teman-teman. Tapi kalau yang aerator, mesin aerator di sini, dan dia di selang aeratornya masukin ke situ, itu hanya output. Jadi tidak masuk akal kalau dia bisa menyaring kotoran di dalam akuarium. Itu sangat tidak masuk akal teman-teman. Jadi teman-teman nanti mau bikin DIY sendiri, itu kalau pakai aerator itu nonsense teman-teman. Kecuali mesinnya ya, mesinnya memang khusus di dalam ya, memang khusus di dalam dia untuk menyedot air dan mengeluarkan oksigen. Harus mesin di dalam jadi satu. Tapi kalau hanya untuk selang taruh di dalam ya, dan kita bikin box yang tanpa mesin sedot ya, hanya menggunakan output oksigen, itu sangat nonsen. Dia bisa nyerap air ya, kecuali airnya lewat. Tapi ya lewat ada, tapi bukan sedot, itu sangat mustahil bisa membersihkan
bisa membersihkan apa tuh akuariumnya, ya. Mau akuarium kecil juga sangat mustahil bisa membersihkan, kecuali memang dia hanya untuk memberikan oksigen, ya. Kalau untuk menyaring itu sangat mustahil, teman-teman. Nah, itu hanya penjelasan singkat dari saya, karena saya sebelumnya saya berpikir, lah, ini selang output kok bisa menyaring? Output dia kan menembakkan, malah menembakkan udara. Dari mana dia inputnya? Input untuk menyedot airnya. Paling ya air yang terendam itu hanya kotoran-kotoran yang lewat, bukan karena kotoran yang kena sedot, ya. Harusnya kalau kita pakai logikanya inputnya itu dia sedot air, sedot kotoran, masuk, ya, baru melalui filtrasi busa apa segala macam di dalam, ya, baru outputnya yang keluar oksigen. Tapi ya karena nggak ada inputnya, nggak ada sedot, gimana bisa nyaring, teman-teman, ya. Mau di aeratornya di apa tuh, output aerator dibikin segala macam itu, dia nggak akan bisa nyedot, ya. Ini nggak percaya, teman-teman bisa coba bikin sendiri, ya, dengan catatan kita testingnya pakai air yang keruh, ya. Bisa nggak bersih ya semua air. Kalau misalnya nggak usah pakai aerator deh, kita diamin beberapa hari, beberapa jam, itu kotoran juga akan ngendap, ya. Bukan karena disedot oleh aerator, ya, bukan karena difilter oleh aerator hanya berfungsi untuk menembakkan oksigen. Outputnya itu, teman-teman, output, ya. Kalau ini kan memang cara kerjanya dia kan menyedot air. Input, teman-teman, inputnya nih jalur inputnya dia sedot air masuk ke sini, baru filtrasi outputnya dia nembakkan air yang jatuh itu mengandung oksigen, ya. Kalau hanya sebatas misalnya yang kayak di aerator kan hanya menembakkan oksigen, di mana dia ada filtrasinya, inputnya. Nggak ada inputnya, teman-teman. Inputnya dia nggak ada, hanya ada tuh output dia menembakkan oksigen. Kecuali ini memang ada input output. Input tuh dia sedot air, ya, sedot air, dan outputnya dia menembakkan air yang udah tersaring, dia turunkan, sehingga juga berfungsi juga untuk menciptakan oksigen, ya. Nah, aerator dan water pump ini sangat beda jauh. Water pump kan ada input output, ya. Kalau aerator hanya outputnya tuh menembakkan oksigen, teman-teman. Nah, makanya di aerator itu kenapa mesinnya taruh di luar, yang dimasukin hanya selang output yang menembakkan oksigen, ya. Nah, ini mesinnya mereka rata-rata aerator, nggak ada aerator yang taruh mesin di dalam. Itu kalau yang taruh di dalam itu rata-rata water pump, jadi ada input ada output, ya. Nah, gitu loh, teman-teman. Ini hanya penjelasan logika, ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin DIY yang aerator berfungsi sebagai penyaring, filter, itu sangat tidak masuk akal, ya. Teman-teman harus berpikir logis, ya, dan kritis, ya. Jangan lihat, kita cerna secara mentah-mentah tapi tidak menggunakan logika, ya. Nah, mungkin hanya secara singkat aja, ya, penjelasan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.